Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Ainur Hakimah, NPM 20.12.5095. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Materi yang pertama, kesantunan berbahasa. Kesantunan ialah etika dalam kehidupan sehari-hari. Berbahasa ialah komunikasi. Jadi kesantunan berbahasa ialah sebuah etika dalam komunikasi sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan itu terbagi dua. Satu, kesantunan linguistik. Sejauh mana kata atau arti itu santun atau tidak santun. Arti yang ada di kamus. Dikhususkan dalam kata imperatif. Kata imperatif ialah kalimat perintah. Cenderung tidak santun ada 4 hal. 1. Panjang pendek. 2. Urutan tuturan. 3. Intonasi. 4. Pemakaian ungkapan kesantunan. Yang kedua, kesantunan pragmatiknya. Makna yang terkandung di dalam arti yang bersangkutan. Makna tergantung konteks. Segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Contohnya, berbicara dengan dosen. Berusaha berbicara sesantun mungkin, tetapi berbeda dengan teman sekelas dan sebagainya. 1 dan 2 adalah dua hal yang sangat berkaitan. Materi yang kedua adalah keterampilan berbicara. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1. Kualitas diri. 2. Kualitas materi. 3. Kualitas cara penyampaian penjelasan. 1. Kualitas diri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dalam diri Anda atau inner beauty. 2. Fokus kepada pendengar. Kita memuaskan pendengar yang berbeda tipe. 3. Menguasai proses, dan hal yang harus diperhatikan adalah performa. Ciptakan penampilan Anda. Misal ingin terlihat anggun, cerdas, lucu, dengan nada. Dan jangan lupa senyum 227. 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, dan selama 7 detik. Jadilah pribadi yang unik, karena orang yang unik biasanya akan mudah dilihat orang lain. 2. Kualitas materi. Materi yang berkualitas tentu saja memerlukan keahlian yang khusus. Ada materi yang menarik, tetapi tidak disampaikan dengan menarik. Begitu juga sebaliknya. Ini berarti ada keahlian dalam si pembuat materi. Bagaimana menyusun materi dari apa yang disampaikan dan terstruktur materi yang dibawakan, ada susunannya, sehingga memudahkan para pendengar untuk memahami keseluruhan yang disampaikan oleh presentasi. Adapun untuk membuat materi, itu biasanya harus memperhatikan siapa sih sebenarnya yang menjadi pendengar kita. Apakah mereka anak-anak, atau orang tua, atau rekan-rekan kita mahasiswa. Semua jangan sampai salah sasaran yang jadi pendengar kita. 3. Kualitas cara penyampaian. Jadi berbicara itu tidak hanya sekedar mulutnya berbicara, tetapi seluruh anggotanya juga berbicara. Bisa jadi dengan senyum 227. Dan harus ditunjukkan adalah kontrak mata. Artinya, kita menatap orang yang jadi pendengar kita. Materi yang ketiga adalah tentang keterampilan membaca. Keterampilan membaca itu sangat beda dengan bisa membaca. Perbedaannya ialah bisa mudah dilakukan. Kalau terampil belum tentu bisa melakukan dengan mudah. Karena perlu keahlian khusus, ada teknik-teknik yang harus diperhatikan. Keterampilan membaca dalam kegiatan membaca kritis, yang artinya kegiatan yang bertujuan untuk memahami bacaan secara detail, dapat menganalisis dan mengkritis bacaan. Dan bedanya dengan membaca biasa ialah kegiatan membaca yang bertujuan untuk kesimpulan atau rangkuman dari izin bacaan. Teknik-teknik membaca ialah dengan SQ3R: Survey, Question, Read, Reset, dan Review. 1. Survei. Langkah-langkah survei: A. Membaca judul bukunya. B. Membaca pendahuluan. Jika panjang maka cukup baca paragraf pertama. C. Membaca isi yang dicetak tebal, yaitu judul, baca kalimat pertama, baca judul tiap peta, baca pertanyaan di akhir-akhir bab atau buku. 2. Question ialah pada saat membaca lakukan pertanyaan 5W1H.
3. Read ialah pembaca, langsung menjawab pertanyaan yang sudah dilakukan, jadi si pembaca harus mencari pertanyaan yang sudah dilakukan. 4. Riset ialah dilakukan setelah pertanyaan atau sudah dijawab setelah dalam selesai satu bab. Stop di sini dalam artian si pembaca ini mengecek apakah semua pertanyaan yang diajukan itu jawaban dalam bacaan dia. Jika belum menemukan, maka kembali ke awal. Setelah menemukan, lalu yang dilakukan pembaca adalah mengetes ingatannya. Yang kelima, review. Review ialah kegiatan mengembalikan bacaan kita yang dari awal sampai akhir. Apakah sudah benar-benar dibaca dan ditemukan jawabannya? Setelah itu baru kita menganalisis dan kritik yang sudah kita baca. Langkah selanjutnya, menganalisis dan mengkritik bacaan. Agar mahasiswa bersikap tidak mudah percaya dengan yang dituliskan oleh penulis. Namun, kita harus mencari data-data atau fakta-fakta. Materi yang keempat tentang keterampilan menyimak. Menyimak ialah sebuah kegiatan pikiran menganalisis. Proses menyimak ada 5 tahapan yang harus dilakukan. 1. Mendengar. 2. Memahami. 3. Menginterpretasi. 4. Menilai. 5. Memberi respon atau menanggapi. 1. Mendengar ialah berfokus pada satu suara. Bagaimana kalian bisa mengabaikan suara yang lain atau suara di luar daripada itu? 2. Memahami ialah menyimak, mengalihkan setiap kata yang didengar atau yang tadi sudah disimak. Yang ketiga, menginterpretasi. Interpretasi ialah menafsirkan atau memaknai lebih jauh atau dalam, memberikan makna pada setiap kalimat, segala hal yang melatar belakangi kalimat tuturnya. Misal, difahami dari nada atau intonasi suara, memahami pendidikan atau lain sebagainya. Yang keempat, menilai ialah mengevaluasi pendapat orang yang disimak, dinilai baik keunggulan atau kelemahannya. 5. Menanggapi atau respon ialah respon yang dikeluarkan bergantung yang telah disampaikan. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.